Halo sahabat Kapas, di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Ya, dan pada malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Mengalah untuk Menang. Malam ini jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik kita, Anda dapat langsung menyerahkan kepada kru kami, kemudian nanti pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita pada segmen yang terakhir. Kue bolu di daun pandan, enaknya makan di bawah pohon pisang. Selalu adu argumen dengan pasangan, mengalahlah untuk menang. Apakah benar mengalah bisa membuat kita menang adu argumen dengan pasangan kita? Jangan kemana-mana, temukan jawabannya sesaat lagi. Kita akan kembali dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita, pada malam hari ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Kellen Donu Koago. Telah melayani sebagai hamba Tuhan selama 30 tahun, Pendeta Yupiter Kellen Donu saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Direktur Departemen Pelayanan Kesehatan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Sedangkan Ibu Norma Koago saat ini melayani sebagai ASN Guru di SMP Negeri 1 Kalawat, Minahasa Utara. Kepada keluarga ini Allah mengaruniakan 3 orang anak, yaitu Ains, Michael, dan Michelle, serta 1 orang cucu, yaitu Jaden Matthew. Keluarga ini adalah keluarga yang bersahaja dan berkomitmen untuk selalu melayani Tuhan. Baik, Febriani, langsung saja ya. Betul. Narasumber kita. Selamat malam, Shalom, Pendeta dan Ibu. Kellen Donu dan Ibu. Selamat malam, Pendeta Widodo Purwanto dan Baik, selamat malam. Apa kabar malam ini, Pendeta dan Ibu? Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Sehat Amin. Ya. Sehat. Amin, harus selalu sehat. Senang sekali boleh bertemu kembali dengan kami di program Kapas malam ini dan terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Betul. Pendeta Kellen Donu dan Ibu, untuk memulaikan diskusi kita, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu tiada pernah berkesudahan, dan selalu kami rasakan rahmat-Mu baru di dalam hidup kami. Tuhan terima kasih kami boleh bergabung kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami berdoa Tuhan menuntun diskusi kami pada malam hari ini. Lebih khusus narasumber kami, keluarga Pendeta Kellen Donu Koago, yang akan membagikan informasi penting sehubungan dengan topik kami. Kiranya urapan surga menjadi bagian mereka, sehingga informasi-informasi ini boleh bermanfaat dan mengedukasi sahabat-sahabat Kapas yang bergabung menyaksikan program pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta dan Ibu, topik kita malam ini adalah mengalah untuk menang. Ya. Nah kira-kira kenapa penting bagi kita untuk membahas malam ini? Silakan Pendeta. Sebelum kami menjawab, kami berdua juga mengucapkan terima kasih pada Pendeta Widodo dan Febrianti yang memberikan semangat, kesempatan kepada kami berdua untuk ikut dalam acara Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Amin. Amin. Terima kasih. Menarik. Mengapa topik mengalah untuk menang ini penting? Ini pemilihan judul yang menarik dan merupakan kebutuhan. Namanya juga rumah tangga. Tidak ada pasangan yang sempurna. Sebab pernikahan ini adalah penyatuan 2 insan yang berbeda. Betul. Anak kembar identik saja ada perbedaan. Tidak ada 2 sidik jari yang sama di dunia ini. Jadi
satu laki-laki dewasa, satu wanita dewasa yang memiliki latar belakang yang berbeda dan harus disatukan dalam satu lembaga rumah tangga yang harmonis. Di sana ada beda pendapat, Betul. di sana ada argumen, di sana ada cekcok, sehingga penting untuk mempelajari sikap bagaimana tetap hidup bahagia dan bertahan dalam perahu rumah tangga, dalam bahtera rumah tangga. Betul. Di tengah-tengah banyak tantangan pergumulan sebagai suami istri di dunia yang begitu kompleks. Baik. Untuk membentuk satu hal yang namanya keharmonisan. Baik. Betul. Dan perlu diingat bahwa ketika suami istri memasuki suatu lembaga pernikahan, mereka sedang juga memasuki satu pendidikan yang mana mereka tidak pernah ditamatkan. Baik. Jadi topik ini sangat penting bagi kita keluarga. Baik. Jadi itu latar belakangnya ya. Kenapa topik ini sangat penting. Baik. Nah, kalau begitu apakah bisa dikatakan normal pendeta dan ibu bila ada adu argumen antara pasangan suami istri itu setiap hari? Apa ini normal? Setiap hari. Ya. Kalau ya kadang-kadang itu bisa dikatakan normal. Kalau setiap hari atau disebut sering, ini tidak normal. Karena semua rumah tangga mengalami konflik di mana-mana, memicu suami, istri akan adu argumen dalam beberapa topik kehidupan. Meskipun hal itu bisa membawa stres bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya, hal ini adalah sesuatu yang normal bagi keluarga-keluarga. Stres itu misalnya sulit tidur, tekanan darah naik, hipertensi ya. Sebenarnya bila adu argumen ini sering terjadi dalam sebuah rumah tangga itu sebenarnya normal. Sebab bila konflik atau adu argumen ini datang, maka suami istri akan belajar menjadi lebih baik. Jadi ini sama dengan pernyataan tadi, sekolah sering kali ada DP tes, ada DP ujian kenaikan kelas dan seterusnya. Baik. Betul. Ya. Mungkin ada tambahan. Jadi sebenarnya pertengkaran atau cekcok dalam keluarga ada keuntungan juga ya. Baik. Contoh mempererat hubungan suami istri. Betul. Kenapa? Karena di saat itu masing-masing kita akan keluar unek-unek apa yang suami suka, apa yang istri suka. Jadi sudah tahu apa kemauan pasangan. Betul. Dan yang kedua juga bisa menambah kemesraan. Karena seringkali kalau kita adu cekcok dan baikan kembali, lebih mesra lagi. Dan juga menambah kita dewasa. Karena dengan ada pertikaian, cekcok, kita sudah tahu, kita lebih dewasa dalam keluarga atau rumah tangga. Mungkin itu ada keuntungan juga ya. Itu. Tapi kalau percecokan atau pertikaian yang setiap hari membahas masalah-masalah itu yang sama, itu saja, itu bisa saja bisa. Jadi menambah masalah. Sudah tergolong tidak normal ya? Tidak normal. Jadi kalau membahas masalah itu saja, itu tidak normal. Tapi kalau hal-hal yang biasa, itu sama dengan tadi pendeta sudah bilang. Ya. Betul. Baik. Betul. Itu. Baik, terima kasih. Ya. Jadi kalau tiap hari itu itu terus masalah. Judul yang sama terus, argumen yang sama terus. Iya. Tidak ada pembelajaran berarti. Tidak ada pembelajaran. Baik suami istri ya. Iya. Baik. Terima kasih pendeta dan ibu. Kalau begitu secara umum apa saja penyebab terjadinya adu argumen antara pasangan suami dan istri ini? Secara umum, silakan. Secara umum. Sebenarnya ada banyak penyebab argumen. Atau debat panas, bisa juga debat dingin. Ada, kalau diklasifikasikan ada 4 masalah utama yang dapat mendatangkan konflik adu argumen dalam rumah tangga. Yang pertama, extramarital affairs atau yang sering disebut penyelewengan atau selingkuh, atau orang sering sebut ada wanita lain atau pria lain. Dengan kata lain, ketidaksetiaan dalam pernikahan menyebabkan masalah-masalah yang paling serius dalam rumah tangga.
serta dapat membuat hal yang tadinya gampang menjadi susah. Baik. Hal yang mudah menjadi tidak mudah dan ujung-ujungnya perceraian. Ya, berikut juga keuangan. Kesulitan keuangan atau financial difficult. Ini bisa memicu ya? Ini bisa memicu keuangan anggaran rumah tangga, keuangan pendidikan anak, keuangan kebutuhan sehari-hari, keuangan untuk mungkin membantu orang-orang terdekat. Misalnya saya untuk keluarga saya, atau istri untuk keluarga istri, atau sebaliknya. Ini bisa memicu adu argumen. Konflik rumah tangga. Kesulitan keuangan. Baik. Yang ketiga, kegagalan dalam komunikasi. Ini juga bisa maksud baik. Ya. Tapi cara menyampaikan. Betul. Intonasinya tidak tepat. Waktunya tidak tepat. Betul. Mimik mukanya tidak tepat. Penggunaan kata-kata tidak tepat. Gagal dalam komunikasi. Ya, berikut juga yang keempat, masalah parenting atau pengasuhan sebagai orang tua. Bagaimana mengasuh, ini juga sering menjadi penyebab. Adu argumen antara suami dan istri. Iya. Saya lihat di sini pendeta dan ibu dari latar belakang yang berbeda. Kira-kira apa ada pengaruh ini? Karena mungkin bisa jadi menurut anggapan saya bisa memicu adu argumen dalam kehidupan suami istri. Apa benar demikian? Mungkin memang kalau kita berdua memang buka kartu. Banyak hal yang berbeda. Baru suku berbeda. Pendeta berbeda suku, saya berbeda. Terus umur, masalah umur juga. Atau anak, ada ya pendeta yang tua, saya yang bungsu. Jadi saya banyak diam, tapi pendeta yang banyak omong. Tapi saya bukan diam berarti diam terus. Kalau tidak setuju saya ungkapkan. Jadi mengalah untuk menang ini, mengalah untuk menang. Memang di rumah dalam adu argumen, orang dua ini latar belakang dari keluarga panas. Dari etnis Remboken Minahasa yang memang panas. Kita dari pendeta dari timur panas. Iya. Dan ketika kami adu argumen, sebenarnya ini panas, tapi dia mengalah untuk menang. Dan ketika dia mengalah untuk menang, sering pendeta yang jadi malu sendiri. Dan di situ pendeta belajar. Betul. Belajar di konflik itu. Supaya tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Karena kalau terjadi lagi tidak normal. Tidak normal. Kalau terjadi lagi kadang-kadang menyalahkan diri sendiri. Ini rupa bodoh ini. Judul yang sama lagi. Gitu. Betul. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Sejauh ini sahabat Kapas kita sudah mendiskusikan pentingnya topik mengalah untuk menang dalam adu argumen yang mungkin biasa terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Serta apa saja penyebabnya terjadi argumen itu, kita sudah membahasnya tadi. Iya, Pendeta Kelly Nunu dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang mengalah untuk menang. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang mengalah untuk menang. Betul sekali Pendeta. Nah Pendeta Kelly Nunu dan Ibu, bila adu argumen sering terjadi dalam kehidupan suami istri,
Kira-kira apa saja akibat atau dampak yang bisa ditimbulkan dari adu argumen ini? Silakan. Ini pertanyaan menarik. Ya. Ada banyak dampak. Baik untuk pribadi, hubungan suami istri, bahkan dengan anak-anak, dengan keluarga, banyak dampak. Betul. Yang pertama mungkin berdampak bagi kesehatan. Tadi sudah sempat diutarakan tadi, tekanan darah naik. Kalau dia ada sakit jantung, bisa serangan jantung meningkat dan membuat imun tubuh menurun. Tadi sudah dikatakan juga kalau dia punya gas dalam lambung naik, bisa sakit ma, selera makan kurang, sulit tidur, yang pasti berpengaruh pada kesehatan. Baik. Juga meningkatkan stres, dan hal itu mempengaruhi apa saja yang kita buat pada hari itu. Sepanjang hari stres, jadi bad mood, apalagi hubungan sosial menjadi buruk, mungkin teman karena stres, apalagi mempengaruhi masalah pelupa, jadi pelupa. Karena stres, lupa apa yang mau dibuat. Baik. Iya, apalagi terisolasi diri dengan sahabat-sahabat, itu akibat stres. Yang berikut mungkin berdampak pada pekerjaan. Kadang karena stres kita bawa ke tempat tugas kita, jadi pekerjaan terbengkalai. Mungkin di poin kedua tadi yang mau ditambahkan sedikit, yaitu masalah dengan suami istri bisa berdampak ke orang lain. Jadi orang istilahnya sakit di kepala, garo di kaki. Jadi berdampak kepada orang lain. Jadi mungkin marah dengan istri, anak yang kena getahnya. Betul. Marah dengan suami, teman kerja yang kena sasaran, getahnya, sasaran. Demikian juga di poin kedua, tadi Mem sudah katakan tadi ya, berdampak pada pekerjaan, tanggung jawab yang ada pada orang. Di poin keempat, berdampak pada kehidupan sosial. Orang yang sering adu argumen akan kurang percaya diri. Apalagi dalam adu argumen itu, dia yang kalah. Semakin sering adu argumen, dia ditekan terus. Betul. Nggak pede. Jadi minder. Apalagi pendeta, kalau kita tinggal dalam perumahan yang berdekatan, kalau kita bertikai dan didengar oleh tetangga-tetangga, malu mau keluar. Jadi itu sosial. Jadi rendah diri ya, nggak pede, minder itu. Dan juga pengaruh kepada anak-anak kita. Kalau kita bertikai, anak-anak yang sasaran. Mungkin mereka melakukan hal-hal yang bagaimana mental mereka terganggu ya. Kadang ada kekerasan juga dari anak-anak. Orang tua. Jadi agresif. Ya? Agresif mereka. Ya. Ada dua, ada yang agresif, ada yang tidak pede, pemalu. Iya, jadi betul. Ada yang agresif karena dia lihat orang tua. Agresif, bertengkar, adu argumen. Anak ini secara tidak langsung dia belajar juga di situ. Jadi di poin selanjutnya, yaitu poin ke-6 ya. Secara emosi hal ini akan membuat energi kering, habis waktu dan tenaga. Dengan kata lain, kuras energi. Betul. Buang-buang waktu. Orang bilang kalah menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada guna berarti. Tidak ada guna. Dan juga pendeta merasa tidak aman, ya. Merasa tidak aman. Ada menunjukkan kurangnya kita dihargai atau dihormati. Bagaimana kita dihormati, kita lihat tetangga bilang, aduh, baru selesai bertengkar. Jadi rasa tidak dihormati dan merasa dicurigai atau merasa ya bagaimana ya? Insecure ya, Mem? Iya, betul. Tidak tenang ya, tidak aman. Baik. Dan apalagi pendeta. Ya, jadi ya macam-macam. Ada suka menghakimi, curigai, kemudian suka kritik, merasa diri superior atau lebih, karena suka saling menyalahkan satu sama lain untuk hal-hal yang tidak perlu. Betul. Dan ini lagi pendeta yang paling berbahaya, resiko cepat mati. Bahaya sekali. Karena apa? Seorang ahli mengatakan kalau pasangan suami istri sering bertikai, bertengkar,
cepat sakit. Cepat sakit ya. Kalau sakit cepat mati. Itu yang paling bahaya. Cepat jadi Iya, janda. cepat jadi juda. Kebanyakan perempuannya sakit hati ya. Dengan kata lain di poin ke-9 ini ya, Ke-10 yaitu adu argumen sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Tepat sekali. Jadi tidak bisa menyelesaikan masalah, bahkan bikin cepat mati muda. Cepat muda. Betul. Baik. Dan itu memang dirasakan ya. Iya, dirasakan kalau bagi semua pasangan. Bahwa memang itu energi jadi kering. Sakit ya. Baik. Jadi dengan kata lain, adu argumen ini sia-sia. Karena tidak ada saling pengertian di sini. Ya. Tidak ada yang mau mengalah, terlalu selfish. Baik. Ego yang diberi makan. Betul. Betul. Baik. Jadi ternyata kita sudah lihat banyak sekali dampak negatif dari adu argumen antara suami dan istri yang memang perlu diwaspadai ya. Tapi pertanyaannya sekarang, Pendeta dan Ibu, apakah memang kita harus berhati-hati? Apakah memang kita harus waspada bila kita terlibat di dalam adu argumen antara suami dan istri? Ya, suka atau tidak suka, ini bagian dari kenyataan hidup. Ya. Adu argumen ini sering kita lalui dalam rumah tangga. Tadi di diskusi awal, keseringan itu tidak bagus. Tapi selalu ada. Sebenarnya ada dua jenis adu argumen yang sering terjadi. Baik. Ada yang disebut instruktif, ada yang disebut destruktif. Jadi membangun atau menghancurkan. Kalau instruktif ini adalah adu argumen yang dilakukan dengan kepala dingin. Jadi ini sering orang bilang otak boleh panas, kepala tetap dingin. Ini ada hubungan dengan pengendalian diri. Tidak dia menyerang tapi menyerang masalah. Bukan melebar kepada orang lain, dilakukan dengan komunikasi yang tidak saling mempertahankan ide, argumen bahwa saya yang benar. You yang salah, saya yang benar, saya yang pintar, you sebaliknya. Jadi otak boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Ini adalah jenis adu argumen yang membangun ya, konstruktif. Jadi dia bicara masalah, bukan bicara pribadi, apalagi menyerang pribadi. Blaming, menyalahkan ya. Artinya tidak mempertahankan ide masing-masing ya. Jadi kalau tadi ada yang membangun, tentu ada yang merusak. Ini destruktif. Jadi argumen yang menyerang bukan masalahnya tetapi orangnya. Contohnya, mungkin dalam pertikaian kita menghina pasangan kita, meremehkan atau mengeluarkan kata-kata yang kasar. Itu bukan membangun, tapi malah merusak. Destruktif. Merendahkan pasangan sendiri. Dan itu tidak akan membuat kita menang, dua-dua kalah. Apalagi berteriak-teriak ya. Itu. Hari ini bukan pengalaman orang dua. Puji Tuhan. Tapi yang pasti begini, orang pernah tinggal di satu kampung. Ini kampung bukan kompleks, kampung beberapa tahun yang lalu. Kalau suaminya marah, dia ambil parang, dia potong itu kursi. Dia potong itu kursi. Dia potong DP rumah, dia kasih hancur itu pot-pot. Kalau dia marah. Ada lain lagi, pernah kami di satu tempat, kalau istrinya marah, satu saat dia marah, karena berdebat dengan DP suami, minum air aki. Aduh. Minum air aki. Membahayakan diri sendiri. Iya, jadi dia adu argumen karena dia merasa kalah atau saking tidak tahan marah, dia merusak diri sendiri. Mungkin yang kita baca-baca di tempat lain ada yang sampai bunuh diri. Ada yang terlibat di minum-minuman keras. Karena ini tadi dia kalah dalam adu argumen. Jadi dia destruktif ini dia merusak dirinya, merusak orang lain, atau merusak barang-barang. Jadi barang yang dia beli, dia usahakan setengah mati, tapi karena saking marahnya dia hancurkan. Jadi yang mana yang harus diwaspadai? Berarti yang destruktif ya. Nah, ini waspada. Kalau boleh
dikurangi karena ini kita harus hati-hati sebab bila tidak dampaknya akan sangat serius. Baik. Bahkan bisa menghancurkan rumah tangga. Memang antara konstruktif dan destruktif ini beti-beti atau beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita cenderung destruktif. Ya. Karena yang destruktif ini kan intelektual leadernya itu ya setan pasti. Ya. Betul. Baik, terima kasih pendeta. Jadi sudah ada instruktif dan destruktif tadi. Nah kalau begitu apa solusi yang terbaik bagi pasangan yang setiap hari? Kita bicara setiap hari ya. Solusi untuk pasangan yang setiap hari ada adu argumen. Silakan pendeta. Biasa orang mem yang mengalah, jadi mungkin DP rahasia yang dia. Baik, silakan. Iya. Ya. Biasa kalau kita adu argumen lebih cocok ya lebih. Saya dengar dulu apa pendeta bilang. Kalau pendeta sudah bilang begini-begini, saya diam. Karena kalau dua-dua akan berkata-kata, tidak akan selesai masalahnya. Jadi saya pikir, saya dengar dulu. Itu pendeta bilang sabar. Padahal saya lagi dengar-dengar kalau benar. Nanti kalau pendeta sudah agak tenang, baru saya terangkan. Oh begini. Supaya masuk. Kalau sementara dia gimana? Panas-panasnya berbicara lalu dipotong, tentu dia tidak, iya, itu sabar. Jadi itu mesti perlu kesabaran. Betul. Jadi poin menarik sini yaitu utamakan pengendalian diri. Iya, pengendalian diri. Jadi siapapun kita, mau usia muda, usia tua, sudah lama dalam pernikahan, betul, atau posisi apapun termasuk posisi di gereja, pengendalian diri ini penting. Kadang-kadang kita lost dalam pengendalian diri. Baik. Kedua juga sabar. Marah enggak perlu belajar untuk marah. Tapi sabar ya. Kita perlu belajar sabar dan itu sifatnya seumur hidup. Baik. Jadi ini antara pengendalian diri, sabar ini orang harus kedepankan komunikasi. Dan yang utama pendeta komunikasi itu lemah lembut ya. Iya, kadang betul. Itu baik ada bilang tetapi cara penyampaiannya yang agak keras pasangan kira marah. Padahal cara penyampaiannya. Tapi kalau kita berdua sudah tahu pendeta asal-asal tuh usul-usul sudah dari latar belakang keras. Jadi sudah tahu biar benar atau biar kadang-kala pendeta katakan yang betul. Kalau saya sudah tapi dia keras begitu tapi baik. Tujuannya baik. Sudah kenal, sudah saling mengenal itu. Baik. Dan jadi, mem ini biar kita tahu dia so marah, tapi dia lemah lembut. Jadi waktu dia mulai berkata-kata dengan lemah lembut, saya seperti dipermalukan. Begitu. Jadi kasih dan kelemah lembutan ini adalah rem yang bagus untuk pengendalian diri. Betul. Rem yang bagus. Dan satu yang lebih bagus lagi adalah olinya itu kesabaran. Kesabaran. Jadi dari semua sikap tadi yang sudah disebutkan sebagai solusi bagi adu argumen tiap hari, intinya adalah mengalah untuk menang. Untuk menang. Iya, setuju ya? Setuju. Iya. Karena dalam lomba ini yang menjadi pemenang itu yang mengalah. Iya. Betul. Kalau di olahraga yang juara satu itu yang menang. Tapi dalam hal adu argumen rumah tangga, yang mengalah itu yang menang. Baik, puji Tuhan. Jadi kita sudah dapat poin intinya, ya. Betul. Mengalah untuk menang. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Jupiter Calendono dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan dan ini sangat berhubungan dengan kehidupan pasangan suami istri sehari-hari ya. Amin. Kiranya ini boleh menjadi manfaat bagi sahabat-sahabat Kapas yang mendengarkan. Tapi kita akan jeda sejenak. Sahabat Kapas, nantikan kami sesaat lagi sesudah yang satu ini. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth.
Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan sudah masuk nantinya akan dijawab oleh narasumber kita pada segmen ini. Ya, betul sekali Febriani, Pendeta Kellen Dono dan Ibu, langsung saja ke pertanyaannya. Kalau tadi solusi terbaik sudah dijelaskan dengan sangat to the point ya, bagi pasangan yang suka adu argumen setiap hari. Ya. Dan jawabannya adalah self-control, pengendalian diri, sabar, kemudian kasih, kelemah lembutan, ya, buah-buah roh. Buah-buah roh ya. Nah, bagaimana kalau bagaimana bisa kita melatih sikap-sikap itu ada di dalam kehidupan kita sebagai suami istri? Bagaimana kita praktis ya, melatih agar bisa mengalah? Ya, silakan. Baik, ini pertanyaan ini kita harus jawab secara rohani. Ya. Karena ini ada hubungan dengan pergumulan daging dan roh. Memang daging cenderung marah, cenderung suka menang sendiri, Ya. cenderung egois. Sementara kunci tadi itu ada hubungan dengan buah-buah roh. Sudah tentu poin pertama adalah kita harus rajin berdoa. Betul. Kalaupun kita terperangkap dalam adu argumen yang sifatnya destruktif, tidak selamanya konstruktif. Destruktif, cepat berdoa. Berdoa, kalau lebih, minta ampun kepada Tuhan. Perbaiki lagi, berdoa. Betul. Jadi berdoa ini kunci pertama. Minta ampun kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan. Itu poin pertama, berdoa. Tuh. Jadi yang pertama berdoa ya, Pendeta. Ya. Yang berikut, Pendeta, boleh meditasi Alkitab. Ya, betul. Meditasi Alkitab, kita membaca ayat-ayat kitab suci, di sana ada banyak nasihat dan tentunya itu mengurangi kita, ya. Betul. Ya. Jadi dibaca Alkitab ini, di meditasi Alkitab ini, kita harus yakin, saya yakin-yakinnya bahwa apa yang Alkitab katakan itu iya dan amin. Amin. Baik. Jadi ada banyak janji-janji Tuhan. Jadi kita baca janji-janji Tuhan. Misalnya kita punya konflik tentang ada hubungan dengan mendidik anak. Adu argumen dengan mendidik anak. Baca berulang-ulang kitab Amsal. Betul. Adu argumen tentang perilaku suami atau istri. Kita baca kitab Efesius pasal 5. Adu argumen yang ada hubungan dengan ekonomi. Kita baca Maleakhi pasal 3. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak janji Tuhan. Betul. Di meditasi Alkitab ini. Baik. Dan jangan lupa Pendeta, harus cukup waktu untuk istirahat. Karena kalau kita istirahat, pikiran kita jadi segar. Betul. Apa yang kita bicarakan, kita pikirkan bisa terarah ya. Kalau kita tidak cukup istirahat, asal-asalan saja kita bicara. Cepat emosi ya. Cepat emosi. Ya, cukup tidur artinya. Istirahat cukup, tidur cukup, makan cukup. Bergizi. Karena kalau lapar juga kadang-kadang Cepat Jadi emosi. Betul. Setuju saya. Harus makan. Tidur cukup, memakan cukup, minum cukup, semua harus cukup. Ya. Dan jangan lupa olahraga. Olahraga juga mesti cukup. Jangan Karena kalau berlebihan ya. olahraga berlebihan, Iya, betul. berdampak lain. Iya. Tidak berolahraga Olahraga. atau kurang berolahraga, ada dampak juga. Betul. Jadi si pas. Semuanya Baik. balance ya. Iya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, ini pertanyaan sangat penting untuk ditanyakan. Apa nasihat Alkitab dan roh nubuat bagi pasangan yang sering adu argumen? Silakan, Pendeta. Silakan. Mungkin Mem duluan? Ya, silakan. Kalau saya dalam Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel di pinggan perak. Baik. Yakobus 1 ayat 19, hendaklah engkau cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Kalaupun marah, jangan sampai matahari terbenam. Baik, baik. Ada ayat lain lagi juga, Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. 1 Korintus 13 ayat 7,
kasih menutupi segalanya. Percaya segala sesuatu, menanggung segala sesuatu, sabar dalam segala sesuatu. Baik. Juga dalam Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran. Jadi kadang-kadang kita adu argumen ini, ada rasa benci awalnya. Jadi ketika topik yang diangkat itu cuma jadi alasan. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi dalam rumah tangga ini kita bangun dengan landasan kasih. Kita ikat dengan landasan kasih. Kita bumbui dengan landasan bumbu yang namanya kasih. Tentunya landasan kasih Kristus ya, kasih Pendeta. Kristus. Karena landasan kasih Kristus adalah menuju keluarga yang bahagia, bukan di dunia ini tetapi dalam kerajaan surga. Kapas ya. Iya. Nyonya White keluarga Allah pasti akan ke surga. Nyonya White berkata dalam buku Membina Keluarga Bahagia, rumah tangga harus dijadikan surga kecil di dunia. Dan di sana ada sukacita, ada kasih yang ditumbuhkan. Itu. Jadi rumah tangga ini harus dijadikan satu rumah Tuhan. Jadi gereja itu bukan di rumah gereja saja. Tapi gereja itu di rumah. Rumah ya. Hati kita harus dijadikan tempat yang suci. Di mana saja kasih Allah itu dihargakan dalam jiwa, di sana ada perdamaian. Akan ada terang dan sukacita. Jadi mesbah keluarga. Ya, utama. Pagi petang. Kalau Advent, gereja agama Advent buka Sabat. Ini penting. Karena dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Tadi sudah dikatakan, marah kita tidak perlu belajar. Tapi sabar. Perlu belajar. Jadi kalau ada argumen yang ada hubungan dengan yang namanya tadi konstruktif, itu mesti rem sabarnya itu mesti kuat. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu, sangat jelas ya. Nah sekarang kita akan menanyakan pertanyaan yang sudah masuk kepada kru. Yang pertama yang sudah masuk adalah, ini pertanyaan aplikatif ya. Mana yang ideal untuk selalu harusnya mengalah ya? Apakah suami atau istri? Ada yang bilang lebih bagus suami lah yang mengalah. Tapi ada juga yang bilang ibu-ibu lah yang mengalah. Menurut Pendeta dan Ibu, kira-kira mana yang lebih bagus mengalah, suami atau istri? Baik, ini pertanyaan bukan saja menarik, tapi menantang. Siapa yang mengalah? Ya. Siapa yang mengalah? Lebih bagus mana, Pendeta? Ini relatif. Baik. Iya. Relatif bisa suami, bisa istri. Tapi lebih baik siapa yang sadar duluan. Siapa yang waras duluan. Lebih bagus dua-dua mengalah sama-sama. Wah, itu lebih bagus. Lebih bagus. Berebutan. Jadi siapa yang mengalah? Apakah itu suami atau istri? Dua bisa. Dua bisa ya. Dua bisa. Bisa istri, bisa suami. Tapi lebih bagus saling berlomba untuk mengalah. Supaya meminimalize argumen betul. Panas yang sifatnya destruktif atau menghancurkan dalam rumah tangga. Betul. Ini yang tergerak oleh Roh Kudus ya. Tergerak. Tapi kalau prinsipnya seperti itu, saya percaya ini sudah menjawab Pendeta. Kalau prinsip dua-dua suami istri suka mengalah, maka cepat sekali adu argumen itu akan diakhiri ya. Diakhiri. Terima kasih yang sudah bertanya. Dan ini pertanyaan sangat menarik, sudah dijawab tadi oleh narasumber kita. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, mohon maaf, waktu kita pada malam hari ini sangat terbatas. Iya, sebagai kesimpulan, bolehkah Pendeta dan Ibu membagikan tips apa yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri bila terus adu argumen? Kemudian sekaligus dengan closing statement. Silakan. Mungkin kalau dari istri, tips-tips dari istri untuk suami. Kalau kita sedang beradu argumen, sebagai istri harus diam, dengar suami. Yang kedua, jangan selalu mengingat-ingat masalah atau kesalahan suami pada masa lalu. Yang ketiga, jangan mengatakan, apalagi ini sudah medsos ya,
Jangan katakan kepada followers masalah antara kita dengan suami. Kita punya update status. Iya, jangan berstatus tentang masalah kita. Dorang nggak tahu tadi. Iya, betul. Dorang itu. Jadi jangan mengumbar masalah kita. Di umum. Betul. Iya. Yang berikut, pada waktu kita sedang berargumen, panas mungkin, istri berikan senyum yang terbaik kepada saya. Mungkin ya itu. Terus yang terakhir apa ya pendeta? Memaafkan. Memaafkan dan berani minta maaf. Betul. Kalau kita rasa salah, dengan tulus kita minta maaf. Dan kalau mungkin pasangan kita sudah minta maaf, dia bersalah, kita juga memaafkan. Jangan mengingat-ingat kembali. Betul, baik, baik. Terima kasih. Baik, pendeta mungkin. Menyambung apa yang dikatakan oleh Mem tadi, memaafkan, meminta maaf ini biasanya ada dua versi. Ada yang verbal, ada yang non-verbal. Ada yang dia katakan dengan mulut, I'm sorry, mohon maaf. Itu sudah bagus. Tapi ada yang berat, tidak biasa dia minta maaf dengan mulut, dengan perilaku. Dengan dia rubah dia punya perilaku, pasangan harus membaca bahwa itu adalah bagian dari minta maaf. Iya. Karena ingat, dalam adu argumen ini kita bukan lagi berlomba, dia ini lawan, tapi kita adalah teman sekerja. Kita adalah satu tim, teamwork. Betul. Kalau teamwork saling menyalahkan satu sama lain, bagaimana mau maju ini? Ini satu tim ini. Tapi kalau saling mensupport satu sama lain, kita mudah memenangkan pertandingan itu. Betul. Jadi yang kedua, mungkin tambahan lagi, yaitu dalam adu argumen ini, kalau satu diam, satu bicara, atau satu bicara, satu diam. Jangan berbicara sama-sama. Betul. Jadi dalam berbicara ini, jangan memaksakan untuk didengar. Berikan penjelasan yang masuk akal. Jadi kalau kita memaksakan untuk didengar, yang satu pun memaksakan untuk didengar, sulit. Tidak ada habisnya ya. Diam itu emas. Jadi mendengar dan menyimak. Baik. Yang berikut juga ketika kita mengemukakan argumen seperti tadi. Kalaupun sifatnya kritik untuk membangun, dalam artian kasih solusi. Kasih solusi jangan cuma satu, kalau boleh 2-3 solusi. Dengan demikian, maka diharapkan teman hidup kita bisa mempertimbangkan mana yang terbaik. Jadi jangan kita bahas masalah pribadi terus, tapi bahas masalah. Untuk kebaikan kita berdua ya, bukan cuma satu kebaikan, tetapi menunjukkan dua-dua keuntungan. Betul. Dengan kata lain, dalam adu argumen mengalah untuk memenang ini, sifat mementingkan diri, kita harus kurangi. Tidak setuju, kecewa dalam menghadapi satu problem rumah tangga, itu normal. Sangat normal. Saya tidak setuju dengan istri punya pendapat. Atau istri tidak setuju dengan saya punya sikap. Itu normal. Karena kita punya individu yang berbeda. Betul. Tapi menerima. Ada penerimaan. Dan untuk menerima ini, kalau saya dan Mem, solusi ini di kesimpulannya, saya berusaha turun, Mem berusaha naik. Atau sebaliknya, Mem berusaha turun, saya berusaha naik, untuk kita ketemu di titik temu yang sama ya. Pas. Karena ingat, kapas keluarga Allah pasti akan ke surga. Tujuan membangun rumah tangga bukan cuma di dunia ini, tapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Baik. Teamwork ya. Betul. Tidak boleh, kalau teamwork itu tidak boleh saling menyalahkan, saling tidak cocok, harus kompak, sama-sama mau ke surga. Baik, puji Tuhan. Terima kasih pendeta dan ibu untuk informasi yang sangat berguna, yang saya percaya ini akan, bila diaplikasikan, akan langsung punya manfaat atau dampak di dalam kehidupan rumah tangga
Kristen. Amin. Terima kasih. Dan sahabat Kapas, pada saat ini kita akan berdoa. Saya minta kesediaan Pendeta Kelendono untuk mendoakan sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikan program pada malam hari ini. Silakan. Baik, sahabat Kapas di mana Anda berada, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang sungguh amat baik bagi kami semua. Allah yang sudah membentuk lembaga pernikahan di Taman Eden. Pada malam ini, kami belajar bahwa kami terdiri dari dua individu yang berbeda dan punya banyak perbedaan. Dalam bangun rumah tangga, kami harus berada dalam bahtera, dalam satu keharmonisan. Adu argumen sering terjadi. Tapi mengalah untuk menang, itu tidak gampang. Malam ini ya Tuhan, hamba mohon di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tiap-tiap rumah tangga, manakala kami terperangkap dalam adu argumen, apalagi itu sifatnya destruktif, maka Tuhan tolong berikan kepada kami kekuatan dan kemenangan. Berikan roh kesabaran, berikan roh kelemah lembutan, berikan roh pengendalian diri, agar kami boleh mendapat jalan keluar yang terbaik untuk membangun dan melanjutkan rumah tangga kami. Bukan saja di dunia ini, tapi menuju kerajaan surgawi. Biarlah Tuhan tetap menjadi Allah di dalam rumah tangga, dan kami semua, baik suami, istri, anak-anak, menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Jupiter Kelendono dan Ibu yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Pendeta dan Ibu bersama dengan anak-anak dan cucu dalam tugas dan pelayanan kepada Tuhan. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita, dan jika Anda merasa diberkati jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam program yang sama pada hari dan jam yang sama minggu depan. Terima kasih atas kesetiaan Anda terus bergabung dengan Cornelius Media. Jangan lupa saksikan program menarik lain lagi dari Cornelius Media di kanal YouTube dan Facebook kami. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita tumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Kelendono Koago. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.